Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, tibalah saatnya kita di akhir pekan ini kembali sabda hidup menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu."
kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Para sahabat yang terkasih, waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa sabda hidup telah menyapa hati kita selama 1 bulan ini. Bagi kita orang beriman, setiap peristiwa dalam kehidupan ini membuka mata rohani kita untuk melihat kemuliaan dan kasih Tuhan. Para sahabat yang terkasih, semuanya ini bukan karena kebetulan. Saya ingat waktu itu ketika keuskupan itu mengatakan bahwa untuk sementara tidak ada misa harian dan misa hari Minggu. Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong yang mayoritas adalah teman-teman pekerja migran, liburnya cuma Minggu. Lalu untuk sementara tidak ada misa. Karena itu umat meminta, Romo gimana ini, kita tidak ada misa ini. Lalu melihat rintihan umat ini dengan keterbatasan yang ada, saya coba menjawab dalam konteks yang berbeda. Saya katakan, jangan cemas, sabda Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu mulai saat itu sampai saat ini muncullah renungan sederhana sabda hidup bagi kita semua. Para sahabatku yang terkasih, ini semua bukan karena saya, tetapi karena Tuhan begitu baik dengan caranya yang sangat istimewa. Tuhan begitu baik, itu sangat jelas juga pada Injil yang sudah sering kita dengar selama ini, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau boleh saya katakan, perumpamaan tentang anak-anak yang hilang karena si sulung dan juga si bungsu. Kalau si bungsu, para sahabat pasti sudah kenal bagaimana dia meminta hartanya. Oh, dijual semua. Lalu dia pergi berfoya-foya. Dan ketika kelaparan terjadi di situ, di saat itulah pertobatannya muncul. Ingat rumah, ingat kasih bapaknya dengan makanan yang berlimpah. Dan kemudian inilah pertobatan si bungsu. Bagaimana dengan si sulung? Kadang ini yang kita lupakan. Ada dua sebetulnya, yaitu dia kehilangan kesempatan. Dia juga menjadi anak yang hilang karena kesempatan pertama. Dia bisa bersama-sama dengan adiknya. Oh, adik, tidak usah kita minta hartanya, kita kok sudah ada bersama-sama dengan Bapak. Dia bisa katakan ini, tetapi dia tidak lakukan. Dia lepas begitu saja. Bukan urusan saya, kok saya yang repot, masa bodoh. Inilah jawaban-jawaban yang kadang-kadang keluar dari mulut saya dan para sahabat ketika kita berhadapan misalnya dengan salah satu anggota keluarga atau sahabat kita yang jatuh ke dalam lumpur dosa. Dan yang kedua, kesempatannya itu ketika adiknya kembali. Dia bisa bersama-sama dengan bapaknya bersuka cita, tetapi dia tidak melakukan. Dia bersungut-sungut, malah dia katakan, aku bersama-sama dengan bapak, tetapi bapak tidak pernah memberikan sesuatu. Yang dia minta adalah sesuatu. Karena itu dia kehilangan kesempatan untuk bersuka cita dengan adiknya. Dan bagian yang kedua dari Injil hari ini yaitu tentang pulang ke rumah. Rindu kembali kepada rumah. Kita semua adalah orang-orang berdosa, tetapi kerinduan si bungsu itu sangat jelas sekali. Bahkan dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bagian yang ketiga pesannya itu sangat jelas para sahabat, yaitu kasih Tuhan tidak terbatas. Kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak melihat apa yang kita sudah buat. Tuhan melihat hati kita untuk memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru, tentu kita berharap harus dari dalam hati seperti si bungsu. Prapaskah mengajak saya dan para sahabat untuk memulai sesuatu yang baru, mesti datang dari dalam hati. Pertobatan itu mestinya datang dari dalam hati, bukan karena faktor luar atau karena hal-hal lain. Yang paling utama adalah hati yang senantiasa untuk mau
dirangkul dan dicium oleh kasih Bapa. Mari para sahabat, tetaplah melangkah. Di masa Prapaskah kita diajak untuk merasakan pengampunan Tuhan tiada batasnya. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria Merestui.